Dari belakang dong mencut noh. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'ain wa ajmalu minka lam talid an-nisaa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عيني قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين جديك كمي جنت jadikan kami sayang pada Nabi, jadikan kami rindu pada Nabi, jadikan kami taat pada Nabi, jadikan kami pembela Nabi, pembela hukum syariat Nabi. Pertemukanlah kami dengan Nabi dan masuk syurga bersama Nabi. La ilaha illallah
jauhkan bala wahai ya Rabbi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami yang telah membesarkan kami, merawat dan menjaga kami. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami yang telah membesarkan kami, merawat dan menjaga kami. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Selamatkanlah semua kami, selamatkanlah para guru kami yang selalu membimbing kami untuk mengenalmu ya Rabbi. Selamatkanlah semua kami, selamatkanlah ulama kami yang selalu membimbing kami untuk mengenalmu ya Rabbi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati menyahan elek dengan lidah. Allah di dalam hati. La ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati menyahan elek dengan maba. Allah di dalam hati. Subhanallah. Terima kasih Haji atas dukungan kamu. Nah, langsung dari teman dalam sesi tanya jawab. Mungkin kita beri kesempatan Lea untuk Lea dulu yang akan menanyakan. Kemudian siap-siap aja pertanyaan silakan diajukan. Ini dari giliran pada ulakan Lea. Pada ulakan pada murid-murid kamu yang ingin menanyakan silakan untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abi dari Samalanga dan kepada guru-guru kamu Mandung di Ramadhanyo dan kepada Badung Urungsik, saudara Urungagan dan Uringan yang hadir pada malamnya, langsung kita mau dalam pertanyaan. Yang pertama Abi, masalah lafaz, yaitu yang menyangkut dengan uang atau koin kuno, karena yang umum di dalam masyarakat dalam hal akad utang tadi dengan lafaz pinjam. Yang perlu tanya yang pertama, apakah sah akad tersebut karena lafaznya pinjam? Kemudian yang berhubungan dengan uang, yang kedua yaitu dengan masalah sembahyang. Ini juga menurut lokalon di kampung lon, mungkin kampung lain informasi berfak menyangkut peng kami dalam sembahyang, karena maklum uang atau peng adalah alat tukar. Pakiban hukum sembahyang kita yang apabila peng sajan kita yang dikala kita yang melakukan sembahyang. Mungkin yang dua pertanyaan Abi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam masyarakat ini istilah pinjam, tapi pinjam yang maksudnya pinjam bermakna ariyah ya dalam istilah fikih. Ariyah kena ketentuan darat barang set. Dan kan ini ada pinjam bank, tidak pulang ke lihat ada kada pakai bank gop ya. Mublo, tidak pulang ke bank lain. Pertama ini kata-kata pinjam yang ma'ruf dalam uruf masyarakat tanyo hanya termasuk dalam ariyah fikih. Cuman yang jadi masalah orangnya menyoleh orang yang berkenaan gepahami makna pinjamnya dalam arti kata mutang. Berarti nya maksud utang kan pinjam, walau dipakai lafaz pinjam, sebab dalam akadnya kadang-kadang yang lebih diperhitungkan makna. Bana tabo berkaidah dalam fikih al-ibratu fil uqud bil ma'ani makna, maka na istilahkeun baik secara makna hibah bisawab. Hibah bisawab lafaz hibah, tapi karena nama awazah alat tukar nyalo hibah HP-nya sabah gerana dengan nejuk kelung 5 juta. Yang takkan lafaz hibah, tapi secara makna adalah bank yang pada hibah. Hibah hana tukar, hana pertukaran. Jadi lafaz pinjam lang uruf urang Aceh yang menyo pakai bank yang mana utang. Kecuali pinjam timah dia. Pinjam timah, pinjam Honda, yang kan mutang, pinjam bebut, pinjam baje, pinjam rupiah. Pinjam peng yang maksud utang kan maksud pinjam. Tentang masalah orangnya pengnya kadang-kadang ka muduka-duka jaro dalam transaksi, kadang-kadang katruk pasang ikut mentabahnya kayak yang memang pasti lampengnya mukumat najis yang hana makfuan tentet nyetamil dan sembayang kira adanya orang menanggung najis. Kamu biasa ide kamu pribadi dalam keluarga biasa mete sembahyang sering pingat nak pempel lengke cisuk luar le. Tasuk luar bega dak peduk mentang. Sebab kadang-kadang hana pasti ragu de naija apa saing ke kadang punya pen baru okeylah. Bila dompeng cik meri jo naik cik darah ingket. Yang termasuk menanggung hang pemaah. Sebab dia najihnya najih yang gepemaah kadang-kadang untuk pajuh. Han gepemaah untuk pakaian. Contoh yang paling dekat masa kuah. Ini contoh nang kuah menyo wate saat gemasak itu bit darah dalam langsi ya. Nyan darah yang kali gerah 3 benar wate saat gena masak kai itu bit darah yang gepemaah untuk pajuh, tapi menyo kuah nyan melabur bak bajian neme bajiannya dalam sembayang yang je berakibat menanggung najis.
Jadi kalau tentai watai najihnya gu pemaah bak sabah syek, bak palain pi pemaah. Ya kan? Nya ada dah fahami betul yang dalam fikih kajelah sebenarnya. Man tentai ingatkan kembali. Kadang-kadang najihnya gu pemaah bai itu. Hang pemaah palain. Pemaah masa baragus binatang haluh-haluh relang pemaah. Pi yang mengidha bagaki dan main sembahyang. Hana pemaah. Jadi kalau tentai je yang pemaah bai, pemaah dia dan main sembahyang. Pemaah tebak pakaian dan tentai. Pemaah untuk baju. Kalau tentai pemaah untuk watai kenang berpakaian. Sama lagi contoh-contoh lain mesti lagi ru'uh yang itu bit bak daerah tempat-tempat yang na potensi najis. Mesti lagi dalam dubur, maaf. Yang mia tergedi bak kegetanya pemaah tapi mia intikal bak tubuh orang lain kahang pemaah le. Maka hanjit watai garis umum maju watai najisnya pemaah rata tago pemaah tentai. Dia mudah-mudahan yang menan jawapan ni. Jadi untuk hati-hati mentang sebab orangnya melakukan ibadat pasit sama lagi hana time ibadat sih. Orangnya sayang tidak kalian fenomena masyarakat sembahyang yakin tapi hana sah dum. Lon sering long kalian nyalo lembah baca nah untuk ke perokan introspeksi tanya mendum-mendum. Pernah lempioi sare. Dengan lempioi kamu sebab orang daya biasa nasurah myo kaduk tat. Yang baju makanan le tak tu sembahyang. Sebab sembahyang puasa. IPO tu tabah motor bersekolah anak sekolah itu mendum sembahyang. Yang awal sembahyang le kamu urun dah awal baju makanan le ludo sembahyang. Karena bani azan tu madaluhu kan katilat. Longkalan cara sembahyang tengah sembahyang ibu butoi nyelam sembahyang tengah sembahyang ibu butoi baje ditarik baje betul lam sembahyang terjadi gerakan-gerakan melebihi 3 kali. Nya enggak betul sembahyang. Tapi kerana hana ilmu hana tipu. Nya yang dah sayang sembahyang yakin tepat watai dalam tapi pasik sembahyang jangan sah. Man sembahyang hana sah kan sama lagi hana sembahyang cik. Nya yang dah sayangkan akibat hana ilmu. Ini dipututlah uragam yang galak sok baje ngepas. Baje kaus ngepas. Nya biasa ada sujud mesilak likut. Watai mesilak nya deuh perencut dah likutnya yang di bawah pusat. Nya batu sembahyang dia aurat. Nya nampum cik sembahyang kau yakin ke? Sah ke dalam. Tapi hana sah. Nya yang dah sayang karena hana ilmu. Maka ji nya perlu berjuk ke sabah perhatian. Maka perlu dah pegat majlis-majlis taklim dalam kampung, majlis Jumatan setiap Jumaat untuk tak ingatkan kembali katanya. Nah sabah cerita long berakan juga lom tak long jak ulua daerah masuk ji. Lom fikir hantuk tingkatnya pemahaman masyarakat tanya Aceh. Nah sabah daerah punarun watu perlak kata dengan gaya lurus. Inan muploton urang hanai mano junub. Karena iktikad masyarakat inan mano junubnya kurang zina, punya hubungan suami isteri yang sah apa yang mano junub. Itanya kan tak anggap aneh kan. Bagi tanya aneh mungkin karena sering tabu tak ikut pengajian. Ternyata mentengna masyarakat Aceh yang pemahaman agama dangkal tak tahat terubah masalahnya kalau empum. Jadi hanjit tatup majlis pengajiannya menyebar rata sagor, rata kampung mana. Sebab teruk hal-hal kecil lagi kan orang tanya Aceh mentang hana mufum kan alangkah tak sayangkan. Dah anggap pemaah jahil model menan. Sebab jahil makzur 2 boh. Jahil makzur pertama man nasya'a ba'idan anil ulama, yang kedua man karuba ahduhu minal Islam. Orang yang tahu masa dengan Islam aliyah muallah bang tamu Islam. Ataupun tu orang yang tumbuh goyan dari ubud sampai balik tumbuh dalam keadaan ba'idan anil ulama. Orang Aceh long yakin long rata gampung na orang yak beut ada hana rata gampung na balai pengajian minimal sebuah kemukiman pasti na balai pengajian. Pasti na orang yang bisa purno ilmu farduin katanya. Maka jahil hal hana mufhum hal-hal lagi hang pemaah lah agama. Ha termasuk jahil makzur. Hana itamong masyarakat tanya dalam jahil makzur. Terima kasih. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abi dan Pak Diki. Ilon nampol dan yang bagi. Ilon na tabok keluhan don temayang hati kursi. Betul don cekubi dandar. Don tujuh
Nolurku nanggar. Baca lu sujud hati angin. Kan gede pak musala. Manung daya maabi puan lu ni tepuan lu disyarahkan betul lu sujud. Yang kedua, tentu semayang langkama manyo. Langkama manyo nawase. Tentu semayang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berkah wudu'nya, nak berdosa ini kita ucapkan pulang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertama masalah sembahyang itu kursi roda menjadi sorotan ulama Saudi ya. Nah, pernah membaca dalam Quran Arab kira-kira 2 tahun kau ikut sebelum pandemi. Miuna pernah niat umrah ni kalian buat pintu tamang Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi na arak tempat ikubah perokun tempat du yang lagi tungkat nah mendaplah juga tempat du le tak watengan karena tanpa ilmu le tak orang yang sehat ge pakai fasilitas kursi yang disedia ke orang sakit ge sembahyang sambil duduk nya disorot oleh ulama Saudi pernah tamang langkoran Saudi utanya lalu baca internet gesorot bahawa hanasah apa menan li sembahyang lipat kursi awal yang tu bit tu luar masjid ane muda orang mentang ukuran umur lele puluh atau puluh anak golong sakit tapi karena pingin minta mudah tiraduk sembahyang je jadi sembahyang katanya yang kuasa je ke rukun salah satu rukun sembahyang itu qiyam dem praktek sembahyang du yang haid tadeng manteng je tadu mesti lagi tak ruku takut rubah karena tanya ka uzur usia ka lanjut nyan tadu untuk taruku tapi miodang dalam keadaan tetap manteng nyan wajib dang hanjit langsung du mesti mana contoh je hotel nak tergebi sembahyang sirada baik pun kandu dang ile kali tergebi sembahyang sirada dang baca Fatihah dan surat segala macam menyang untuk rukuk ia ada kau melengkap nyanduk ilai dia taduk baru taruku isyarah itu dah sujud boleh lebih rendah baju dari rukuk itu dah kena bedah rakaat kedua menyang kira-kira sanggup dang bedah dang lam sampai menyang sanggup dengan mesadu wajib dang sambil mesadu hanjit langsung pilih du yang benar aturan fikih tapi orang kadang-kadang yang je ke masalah hotel rukuk dan sujud sagai ge sembahyang mulai dari baca Fatihah dalam keadaan gedu yang hanjit punya aturan roh sebab dalam fikih nazab kaidah mala yudraku kulluh la yudraku ba'dhu punya haid mamandum hanjit tertinggal ladum yang al maisur la yaskutu bil maksur kemudian kaidah dalam fikih jadi punya deng waktu baca Fatihah usahakan deng walau sambil nak urang mat dilikat atau sambil bersandar ketika waktu rukuk han sanggup ia takut jatuh nyan du ilai baru rukuk hanya waktu sujud tak sujud boleh lebih rendah daripada rukuk walau tak sujud ada angin hana wupu kerana yang namanya isyarah kan sujud dan rukuk secara hakiki isyarah kepada sujud dan isyarah kepada rukuk walau ada angin cuma syarat ji walau ada isyarah ke sujud boleh lebih rendah nya rukuk etno nya sujud berendah macam tu nah menang kira-kira yang kedua apa yang kedua tu untuk wuduk dalam WC punya WC sempit, kloset tempat buang hajat berdekatan dengan lokasi punan ni ba'i nyan berarti hana kira perokun atih makan yang musta'adun lil mahalli li qada'il hajat berarti kira tempat yang wudu atih tempat yang untuk qada hajat tatamu dalam WC gelarang berdosa tanya mio ta baca ta bawa nama Allah nya dalam fikih berarti nya masuk dalam kaedah idza ta'aradal mani' wal muqtadi kudimal mani' keadaan danyo ingin berwudu disunatkan menjadi muqtadi menjadi penyebab atau faktor disunatkan baca bismillah keadaan wudu danyo dalam WC menjadi penghalang daripada membaca bismillah terjadi kontradiksi berlawanan antara muqtadi dengan mani' nya dahulu mani' berarti dia datang wudu dalam WC hana sunatkan baca bismillah datang wudu di luar WC entik tak baca tim tak baca dalam WC walau alasan berwudu kerana inan namani daripada baca bismillah tetap hukum dia dosa ni walau dengan alasan untuk berwudu mudah-mudahan menan jawapan
Siap-siap Rina untuk penayangan benih akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abi dan Buya Bandung yang berhadir malam ini. Pertanyaan kedua malam ini mengenai hukum mawah. Jadi tradisi kamu sebahagian mungkin mawah, pikir mawah, mungkin gala, pikir gala, atau bagi hasil pikir. Mesti menong. Jadi kamu nak mugo bak lang terorong, kemudian tradisi daerahnya bagi, sementara bagi deurung ponyo mahadano deurung mugo dumpua sinan pokoknya hidro betul modal nandung deurung mugo truk hasil bagi put nyan hukum put daripada kami. Dan kalau memang hajir kebacara berjir ke halita. Ya Menteri Nabi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tadi guna baca awal dan tentang mawah. Nah, solusi yang untuk menghindari gharar iaitu dengan ijar melalui persewa. Berarti le urang po tanah ge bersewa ke urang yang ingin nak muga sesuai dengan sewa misil. Mesti kita malanga 200 kilo kira-kira mio sehari tanah. Linoh nanti ukuran ke baino mio malanga sehari tanah yan 200 kilo sewa. Nyan jiat padi ngah najut lepo tanah namu tahu. Yang ge bersewa tanah bayu 200 kilo padi hotel kali panen. Jadi karena mungkin dengan cara ijar, dengan cara lagi tungku sebut saya termasuk hal yang menimbulkan gharar. Karena tidak pegang akad tak bagi padum sekian yan kah na jelah lam padum yan pu pastina puhana gharar kan? Gharar yang bolehkan muno lagi bab mudarabah karena ruksah. Sesuatu yang dibolehkan karena ruksah hanjat takias, hanjat tabah lain berlaku bak yang warid nas menteng yang nak ruksah li nabi nas menteng hanjat tahu lain. Maka dalam mazhab utama Syafi'i memawah bak belangnya tetap hukum dia hana boleh. Mana ge musakahnya hanya bak kurma dan anggur, adapun bak belang hana boleh melakukan musakah. Tinggal lumna yang boleh mio di luar mazhab tanyo ge dalam mazhab Hanafi mio lum hana salah ingat. Yang na yang membolehkan muzaraah lagi bak belang. Solusi ji untuk menghindari harim gemerida-rida waktu terakhir waktu panen gemerida-rida antara potanoh dengan urang yang mugo beno kekil urang mugo nya ada lebih kero ni menyok sewa bago 200 kilo saganya gara-gara umamah bayu bayu kero 500 kilo nya tapi karida til unjuk kero nya berarti dalamnya untuk hindari harim mangat hali harta yang kita maluknya. Tapi praktek yang dilakukannya detak tamang lam akad pasit mina pegang akad hana berarti kakeh hana doh puruh kan orang nak puruh lang pu gala pikan lang sewa pikan kan lang mawah pi hana tamang. Jadi han bulain daripada hana rusaho tak puruh ho yang sesuai dengan syariat tu ada kala sewa. Adapun yang lebih gadlam tajak sewa tapi hintit tak janji bayu lebih tapi baik tak perlah akad. Mai lagi nak contoh betul oleh dia apa mukhabarah berarti bijih bak si ame hijau tanah oleh si Malik bijih bak si ame nya nak pendapat Munawi lah yang membolehkan mana salah lung. Nah pendapat yang ulama Syafi'iyah dan sebahagian yang bolehkan praktek lagi. Pinya bab binatang muno yang hana dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Suraid kan dari Ashabil Wujuh. Ibnu Suraid. Tadi yang pendapat muzara'ah tok yang je nah. Yang mukhabarah je sin. Arti kan pendapat dengan beralih walidi tanya. Nah pendapat dalam fikih, pendapat ulama yang membolehkan muzara'ah. Ti muzara'ah gejuk tanah li Malik bijih bak ame bak orang kerja.
Nan ni. Ripet tak jai. Ya, mungkin muridnya yang beraya. Yang ingin tanya SMS, WA sih, kata, ya karena yang kamu WA, tapi yang WA bisa juga pakai WA. Coba nomor 0852 77 67 2012. Kata Maulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takzim kamu kepada Abi. Abi, kamu nak peng ke Sirorem dengan bibi jaminan kepada kamu sabuk lampu drain dengan nilai utang kamu utang gurunya 5 mayamu Abi. Jadi Ba awal kan nak ingat leh Nabi cuman lagi lumrah Abi begah uno menurut adat neo hasil ji ke urang hutang Nabi. Jadi di tengah perjalanan golong lunas hutang Nabi kamu dengar dari urang di tempat kamu lampu urangnya yang bawa lampu kan kalau pernah wakaf oleh urang siknya. Kalau pernah wakaf oleh urang siknya jadi kamu karagu Abi sehingga hasil yang fonan hasil yang tone kedua hendak kamu syarih kamu wakaf kembali hasilan ke masjid karena lampuan kalau wakaf diungsikan ke masjid. Jadi kamu hanya hasil borden di mantan siga baju babi. Kemudian karena kamu ragu lebih ketakut karena kalau kamu wakaf dan kamu lagi pulang Abi, kamu lagi pulang kamu karena jika wakaf jadi hana ketembaya leknya kamu pegang karena kamu iyo abi dakutnya kamu pegang mangak reda yang kamu hasil kalau pernah kamu baju dan hasil tuan kedua kamu wakaf ke masjid kemudian kamu lafaz baginya baik dibayar le kamu 5 mayam karena kamu nikmati hasil ron kamu dibayar mantap untuk mayam. Yang jadi pertanyaan dia Abi, apakah kamu mantan termasuk dalam riba Abi karena kamu untuk mendapatkan reda kan dan berbagi bertembaya ada kamu dengan segera kamu lafaz kan dibayar mantan kamu mayam baik 5 mayam karena kamu nikmati hasil dari lampuran. Sekian ada pertanyaan kamu, terima kasih baik Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama salah satu syarat marhun atau barang yang duduk ke galak borok harus milik orang yang mutang, milik si Sodaen Maden orang yang mutang. Menyo tanah ka nyata kalau wakaf le orang syik ganyan, tanahnya ka intikal milik Allah, kan le milik ganyan. Jadi tak duduk borok tanah wakaf hansa. Sama lagi tak duduk borok jalan. Tak jalan you tempat-tempat umum yang kan milik ni laut je. Mai lagi ada borok laut. Laut yang naik you gerutenya na you ke borok. Hansa. Jadi watai hansa menyonyata pasit duduk yang berarti pu yang kali nikmati awal wajib bayu. Yang berarti kata pergunakan harta mauquf mendaratnya kan mustahik kan orang yang berhak baju harta wakafnya. Ada yang kali tak betalah payah bayu. Bayu ke ho yang sasaran ke wakaf lampu tersebut. Yang tak boleh. Berarti lampu din yang gebeluk ke borok dari pun ke hanasah. Man tak depu duduk. Tanya hana dosa ada baju watai ton pun. Karena hana ada depu. Tapi ton kedua watai kata depu atau yang ada baju ton pun wajib bayu karena kata betalah manfaat mauqufnya. Kemudian masalah hanggetim bayi hutang 5 manyam. Tamu damai-damai duduk dari laki bayi put manyam. Nya melam fikih mahana salah lai tamang lang suluh hatitah. Suluh hatitah suluh tamu damai dengan cara hatat menurunkan. Jadi dari 5 bayi 5 manyam tak betul kepada bayi put manyam. Yang bolehkanlah agama.
malah mendapat pahala lom di hak broi bayu ni memayam dan damai-damai musuluh bayu pemayam lah nak ke riba yang sebab riba berlebihnya ke lebih kurang. Nan. Pertanyaan yang kedua, ayo Rina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Tuhan hormati Abu yang katuk dari JO dari Samalanga, katuk Sahwe, dan hormati Bapak Kecil dan mandung pimpinan yang di dalam Sahwe. Hari ini ulun Abu pengutan yang bacot karena pertemuan malamnya membahas masalah tastafi. Yang maksud dengan tastafi, tasawuf, tauhid, fiqh. Jadi di dalam majelis yang katamong di dalam organisasi atau persatuan tastafi atau bagi orang yang belum tamang, berarti di sini untuk murno level ilmu. Yang pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu fiqh. Sementara sampai saat jino kita kalian, kadang-kadang orang walaupun kalian tamang organisasi tastafi atau yang gelap, mantang kepilih waktu. Maksudnya kepilih waktu, orang kepilih waktu, banyak waktu ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Yang nak kerja ada dapat pengumuman 15 roh. 15 wagang di Torawinyo. Yang masalah tauhid dan fiqh. Tapi yang masalah zikir mungkin termasuk dengan tasawuf, yang mungkin berbondong-bondong ada JO usahakan kerja. Yang ingin tanya kepada Abu, bagi cara majelis yang bergabung di dalam persatuan tastafi dan yang dalam bergabung di dalam persatuan tastafi, baik dipilih waktu menuntut. Mungkin walaupun sama, tapi bereknalah setengah daripada agak zikir. Yang pertama. Yang kedua, waktu sejauh pada Allah diwajibkan kepada hamba yang kamkalaf untuk mengundang ilmu tauhid dia dengan ijmali ataupun dengan tafsili. Yang kedua, pakiban surah taklid sahih dan pakiban surah jahil murakab. Yang keempat, tanya pakiban surah iddah dan pakiban surah iddah kepada wanita yang kaman meninggal lakau. Dan bawahnya mohon surah dan mohon petunjuk daripada Abu. Semoga orang-orang kamu mandum nasawe berji ilmu tauhid mandum dan berji ilmu fiqh. Baik ada semayang syarat semayang anak tukui, yang baca semayang anak doa. Tauhid mewujud anak tepat dalam dalil akal dan anak tepat dalil ayat. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong dengannya Abu Jak kena malamnya menghimbau kepada kamu mandum untuk kamu lebih menarik ilmu tauhid dan ilmu fiqh daripada daripada ilmu tasawuf zikir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. No kalau tak pertanyaan kedua. Pertama Mas ya. Pakan kepilih zikir ketimbang berat. Pertama ile nak tulis le ulama lang kitab awalu, pertama kali perkara yang ditalbis li iblis ba'ani Adam adalah ilmu. Ilmu ile yang ditalbis li iblis agar manusianya menjauhkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu nur. Ketika manusia tidak memiliki nur, iblis akan lebih mudah menyeret manusia tersebut kepada mana yang dia sukai. Karena medanya hana ilmu, hana penunjuk, hana cahaya. Ibarat di mati lampu, teta neutron, hana metron rinyun, tak apa. Teta ja hana taturi tahuru ka, relang uru, hana taturi ta ilmu, kamu kita ilmu. Tapi miona cahaya, tanya terselamat. Jadi dengan nak ilmu, tanya taturi ta yang hak, ta yang batil. Malah bergah oleh Imam Subuki, pintu paling besar iblis menggoda anak Adam melalui jahil kebodohan. Pu orang nak ilmu hana digoda,
tapi mia orang nak ilmu digoda dengan cara musarakah kan. Musarakah ti dicuri-curi waktu untuk digoda orang nak ilmu. Tapi mia orang nak ilmu gampang iblis untuk menggoda. Maka program kitanya tak pegak buat lang kampung nya bertentangan dengan program utama iblis. Iblis je diupayakan orang baik galak ke beut supaya orang tidak memiliki cahaya hana penerang. Tak pegak tak buat dia bertentangan dengan program iblis. Maka orang karena iblis lebih gencar mengkampanyekan untuk tidak hadir majlis ilmu. Adapun majlis zikir nya manfaat di hana mutaaddi, hanya untuk pribadi masing-masing. Mungkin dengan sebab zikir barakah ji merasakan ketenangan jiwa. Orang walaupun hana sah sembahyang ketika berzikir juga bisa dirasakan ketenangan jiwa. Maka ini kita sabah magnet terbesar maka orang galak jak berzikir. Maka orang berayak buat. Yang kedua, orang tena ikut buat pasti akan menghadapi bertubi-tubi bersalah lagi orang nyarah nak betul dalam cara ibadat. Jadi kan membuat kesal. Hingga merasa tak buat habis salah. Tapi orang zikir nak ada tak bertepat orang zikir yang dah nak bertepat pakat aja aju pu zikir yang akan dah baca dah ikuti benda lagi engkau membaca yang mungkin salah satu faktor penyebab utama karena ketidaktahuan. Ini tak ajak masyarakat kembali supaya merasa penting. Karena dalam Tuhfah jilid 10 jelas ditulis oleh Ibnu Hajar bahawa tarkut ta'allum termasuk kabirah. Meninggalkan belajar ilmu yang apalagi yang fardhu'in termasuk kabirah, dosa besar. Lagi lembagah benar, masyarakat berkesadari membiarkan diri dalam kebodohan tidak akan dimaafkan. Baik nali tapi prinsip tanya lebih baik hana mufhum tabah dosa ketimbang mufhum. Tak balik ini prinsipnya menyo hana mufhum karena hana mufhum tanya hana ga anggap uzur dua buah dosa tanya. Dosa membiarkan diri dalam kejahilan, dosa hana betul tak beramal karena hana ilmu. Di dua buah dosa terbiarkan diri dalam kejahilan. Kalian tak pegat kesadaran masyarakat bahawa belajar ilmu adalah karakter asli manusia. Jadi tengku buka dalam kitab Ihya Imam Ghazali kepegat analogi, kepegat perbandingan inan. Seandainya manusia ingin mengandalkan diri dengan kekuatan membawa barang, dia akan kalah dengan unta. Karena unta sanggup membawa bobot 500 kilo dengan menempuh perjalanan 50 kilo per hari. Unta. Manusia hanya 100 kilo. Ibu barang belaan 100 kilo. Akan kalah dengan unta. Seandainya manusia mengandalkan keberanian, dia akan kalah dengan sabuk. Asad atau sabuk tanpa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tahana itu dijita pada bijih dan tubeka oi. Tetap ipu habis menyasat berbuha manusia nak pertimbangan tentang berarti tengok rat buha talu ngarimung, mengandalkan rat besar tubuh talu ngajah, mengandalkan rat besar makanan talu ngelemo punya bobot 200 kilo dia butuh rumput 20 kilo per hari. Manusia ana yang berat badan 30 kilo mentang 10 kilo bajebu tiurah hana lu rasa tengok apa yang dia bajebu pega punya belut-belut nah hana paling lega hana yang 30 kilo bu de bajebu tiurah. Jadi sampai ke pegat perbandingan oleh Imam Ghazali dengan tulu usfur, asafir jamak dari usfur, gepegah rat jima, laki maah jima atau berhubungan suami isteri, manusianya kalah dengan tulu. Karena tulu usia 7 bulan dia kaim kahwin. Manusia anak 7 tahun, 7 bulan 7 tahun naim kahwin. Jadi patra lebih manusia. Rat raya tubuh talu dengan gajah, rat makanan talu dengan lemau, rat beha talu dengan rimung, rat barang, angkut barang atau gulam barang talu dengan unta, tu bangam kahwin talu dengan tulu. Pak cik lebih manusia karena ilmu walidzalika khuliqa kelam ihya, karena ilmu manusia dicipta oleh Allah. Maka majlis ilmu, lembaga dayah, lembaga pesantrennya adalah tempat untuk memanusiakan manusia, untuk tapua manusia kepada karakter asli iaitu ilmu. Beda tanya dengan makhluk Allah lain karena ilmu. Nyan dapat sadar bak orang agar getim yak begut. Di samping juga hadis-hadis tentang ganjaran yang diberi Allah ke orang yang hadir majlis ilmu. Lebih hebat daripada sembahyang dari rakaat, sama lagi hadiri perang sabil dan lain-lain motivasi yang bisa membangkitkan semangat untuk menuntut ilmu. Nyan kira-kira gambaran umum tentang pentingnya ilmu ketimbang semata-mata berzikir. Yang harus tak bangun kesadaran baru orang ngetim ya beut baru punah majlis ilmu. Kemudian yang kedua
Masalah dalil ijmali dan tafsili. Persoalan akidah tidak bisa lepas daripada masalah akidah sifat 20. Perlu kita ketahui bersama bahawa akidah sifat 20-nya istilah ji belakangan. Masa-masa awal hana istilah akidah 20 yang sifat 20. Cuman yang keimanan zirahurun pertama lagi yang harus diyakini bahawa Tuhan bahkan harus diyakini bahawa Tuhan sebagai yang terlepas daripada ateisme, pemahaman yang meyakini hana Tuhan. Yang kedua harus diyakini bahawa Tuhannya hana menyamai dengan satu makhluk pun. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Harus diyakini bahawa Tuhannya hana menjuzuk. Tuhan hana mentempat. Tuhan yang mentadbir segala kehidupan dan pulain memandungnya wujud dengan sebab gepi ijad li Tuhan. Nyan akidah-akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Mai istilah tipe 20-nya belakangan. Sama lagi istilah dalam tasawuf. Punya masa tabi'in, masa Imam Ahmad bin Hanbal, masa Imam Baihaqi. Orangnya lebih terkenal dengan ilmu zuhud, bukan ilmu tasawuf. Penamaan tasawuf belakangan. Fikih juga penamaan belakangan, awal ilmu halal wal haram. Jadi persoalan akidah sifat 20 nyan terjadikan ke sebagai sebuah hal yang seakan-akan mihana sifat 20 hana saiman lem kebenaran. Yang penting keyakinan-keyakinan utama buno nata miliki letanya nyan kasah keimanan. Adapun sifat 20 nyan lah jawaban daripada pertanyaan, adakah Tuhan itu ada? Jawaban dengan sifat wujud. Kalau ada, kapan adanya? Jawaban dengan sifat kidam. Kalau ada, sampai kapan dia ada? Jawaban dengan sifat baka. Kalau ada kiban gambaran Tuhannya? Jawaban dengan sifat mukhalafatul hadis. Kalau ada, di mana alamatnya? Jawaban qiyamuhu binafsih, wahdaniyah dan seterusnya. Adapun sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah dan sebagainya itu adalah sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang harus dimiliki oleh Tuhan. Kan tak batasi sifat hanya 20, cukup je sifat Allah Taala. Sebab nak pemahaman orang Wahabi dianggap tanya Ahlussunnahnya tak batasi sifat Allah 20. Ada asma Ahlussunnah mentai kurang kan ngebatasi sifat 20-nya untuk menjawab pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Jawaban dia dengan wujud, kidam, baka. Sehingga orang yang kena keyakinan lagi kan kagak yang kasah keimanan. Masalah ijmali dan tafsili benar yang berkaitan dengan masalah taklid. Iman orang yang taklid nya iman nak khilafiyah ulama, sebahagian yang pegah hansah keimanan dengan yang sekedar taklid tu. Nah, pegah sebahagian sah. Minimal begitu dalil tafsilinya hana mecih begitu detail tat. Sekedar je jawab dah tanda na Allah, na alam, mungkin alamnya terjadi sendirinya, tanpa ada satu zat yang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu merubah alamnya. Dah zatnya yang ke Allah Ta'ala nan mentang proken pahami yang insyaAllah kah iman ngayan hanya termasuk dalam iman yang diragu-ragukan. Pertanyaan selanjutnya Jahil murakab. Makna jahil murakab, makna murakab metarkib, merangkai, mana tarkib kuadrat. Makna jahil murakab istilah jih orang yang leh hana gedepu sapu, alias hana gedepu roh hana depu-depu. Atau makna jahil kan ilmu bisyi ala khilafi ma huwa bih. Jadi ilmu sesuatu sebalik dari fakta. Lagi faktanya kan jahil. Hana depu-depu ju atau adam ilmu bisyi nasi menan makna. Nasi mana jahil adam ilmu bisyi hana depu-depu yang jahil. Oleh hana depu-depu hana gedera ke bahawa agaknya hana depu-depu. Yang dua buah jahil kan pertama agaknya hana depu-depu, hana depu roh hana depu-depu lom. Kan dua buah jahil nah. Gisilah lang kita kan jahil murakab tu jahil kuadran. Masalah ihdad dan iddah. Nya ihdad atau ihdad dalam bahasa tanya iaitu belum 10 uro yang biasa khusus ke orang yang mutawaffa anha, orang yang meninggal suami. Adapun nya dicerai oleh suami, nya biasa hana wajib ihdad, hanya wajib iddah. Iddah nya orang mentang dalam keadaan suci, lega suci, nya hana le suci, kaputuasa, nya le belun, nya watai cerai le lako dalam keadaan tengah mengandung sampai melahirkan anak. Yang masa iddah. Adapun punya ihdad nya khusus ke yang wafat. Adapun punya dicerai nya hana wajib ihdad. Ihdadnya berarti getundra le urinang
hana ge pakai sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu, termasuk perhiasan, bewangian dan segala macam, dan yang berdiam dalam rumah kecuali ketubit nyokana hajat dan mendesak yang baru na ketubit nyakeun ihdad. Tapi letak orangnya orang yang hanale ge praktek ihdad, malah na kadang-kadang iddah kalau mabih kawin. Le orang yang gemegalak dengan uragam lain, le gemecering ngelako hana bin iddah kawin. Nya pernah kamu kalian ittifaq buah mazhab menikah dalam masa iddah nasah. Tapi le kejadian dalam masyarakat tanya galak-galak kerana kajamunkan ka gemegalak dengan selingkuhan menai cerai lako hangga perempat preh habis iddah. Jika berapa anak preh cerai pula preh habis iddah lam. Memantang naik katan dengan lako anak pubreh berapa. Mai kai cerai tu gak pubreh. Panah. Jadi nya ida fikir ya letat-tat hal-hal ini hukum dalam masyarakat tanya kadang-kadang kah terinjak-injak. Habis ya. Kan pada motor. Bodoh apa? Lanjut. Mohon maaf kepada ibu-ibu, terpilih kesempatan terbodoh karena dia sudah lari. Dia belum baca pertanyaan orang yang kawan, kecewa kawan. Di pertanyaan yang gampang dalam melalui WA, yaitu pertanyaan dia di menurut saya. Assalamualaikum yang mulia. Kita pinjam uang di bank BSI baru 2 bulan. Waktu pinjaman kita meninggal, lalu pinjaman tersebut dibersihkan atau dianggap lunas. Apakah ini sah karena kita berhutang kerja? Hutang liu hutang pemak bank meninggal. Hutangnya diibrak, berarti tamang mana dibersihkan diibrak oleh pihak yang meminjamkan sah ibraknya. Malah tanya ada na pidato kemayat kan sering dah laki kan yang didin ni ibrak ni pemaah juga deh. Yang lelu ni lapur bak waris. Berarti yang kada ibrak kan selesai hutangnya nak tuntut liu akhiran. Kemudian yang kedua ni, orang yang sembahyang dalam sistem duka, orang me bangku dia keduka. Kalau orang me bangku tapi bangkuan dia keduka pada sembahyang. Sedangkan tungkatnya kayak berjejak-jejak, kadang nak kena mandi. Duduk dalam sembahyang tu nak kita bertanggung lagi. Orang geme tungkat, tungkatnya dipakai ke tempat duduk dalam sembahyang. Bukan dipakai ke tungkat sembahyang, dipakai ke tempat duduk. Waktu gejak di tanah nama gidha ngan kotoran atau naji. Menyohana menghamal nyan hana upu. Yang baik menanggung. Menyohana menghamal yang geduk atau sila atau punan di bangku yang bulat kan. Sedangkan kaki bangku nama naji. Yang sama lagi tali musalla atau ilmu motor. Tali musalla atau ilmu motor, tak sembahyang atau musalla yang hana upu. Cuman muhadzah dengan naji lebih hukum makruh saja. Tapi hana je upu. Abang yang mensambung, mana mensambung kan? Dalam sembahyang ni kau mensambung dengan ulama je dekat-dekatnya. Yang baik menanggung. Yang baik menanggung ataupun mengikat talo yang talonya megrak. Waktu dengan gerak dah tanya. Ino gaki tungkat proken karar je tedang menetap hana megrak. Tak duduk tanya tak bedah, tak bedah hatu posisi tempat duduk tungkatnya, gaki tungkat yang kajik ke gaki tempat duduk kerana mencabung dua kan. Nak kotoran aja hinanya nak upu. Abah hana menanggung kan getanya dan ada musambung tanya han bergerak atau bergerak tanya. Punya lagi talomitnya, talomitnya mesti buat ujung talomit naik dicak. Karena talonnya bergerak atau bergerak tanya nya pupu. Punya hana bergerak atau bergerak tanya kaki bangku hana upu. Yo yang terakhir lagi leboh perayaan. Oman leboh lom. Pertama kita hukum juga penangkian bergerak jalan pernah unsur menzalimi. Kemudian yang kedua tolong serahkan bacut Pangamu Abi tentang MPDT Kebaik. Kemudian yang kedua di Jenuh Abi malam Rabu narratif pulhatan artinya lagi. Yang lebih hebat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama masalah polisi tidur. Sebenarnya dalam fikih kan hanya masalah polisi tidur. Mengade parkir dabbah, tapedang dabbah menyebab jalan umum
kecuali yang jid sembarangan lorong buntu milik padum-padum roh urang yang tinggal bak lorongnya dan izin syari yang bolehkan. Nyo jalan umum lagi syari jalan umum kan jalan rumah tanyotok jalan dilintasi oleh urang ramai jalan umum yang dalam kampung atau jalan umum jalan negara nyo hukum jih nyo tak pegat sesuatu yang mengganggu tetap hukum jih haram. Ya lambiki jelas betul menaji. Cuma masalah orang tanya hana ge terima yang persoalan kedua yang sama lagi masalah tak ganggu gop dengan bacaan Al-Quran. Tetap haram. Tena tunggu pegah ge Abu Mudi pegah beut lam puasa perayuk sum ganggu gop haram kan dipegah. Abu-abu kalau lagi Ahok ke menai pegah. Jadi yang persoalan hana senang ke ni. Ya hukum tetap bagian ni. Ya hukum tak ganggu orang lain walau dengan Al-Quran tak ganggu. Kecuali kan masa tu, ya kan ada mangjin kan. Aku tak ganggu dengan Al-Quran. Ya ada mangjin, tak ganggu tengah orang tengut. Walau dengan dah baca Al-Quran, kan harim baca Al-Quran, harim but tanya mengganggu orang lain. Pulang polisi tidur raya. Kadang-kadang punya orang yang untuk sedan duduk kena pot mentogok minang. Yang berdosa tanya termasuk mengganggu orang. Ya contoh dalam kitab muparkir dabbah mentang termasuk haram hukum. Ulamnya kata bertingkat terpegat polisi tidur. Hanya persoalan MPTT yang ilung kana hanalun dalami ilah nampung giban masalah MPTT. Yang lu rasa na ure-ure ino yang lebih berhak menjawab. Giban persoalan masalah MPTT. Mungkin lumpugah gambaran umum tentang bacut. Mungkin bahkan sebagian ulama-ulama tanya kadang-kadang kurang berkenan, kadang-kadang nah hal-hal yang disampaikan oleh orang dalam organisasi tersebut yang kadang-kadang tidak layak disampaikan untuk orang ramai. Jadi mihana layak disampaikan ke orang ramai akan disalah tafsir oleh orang ramai. Nyo nahaba Imam Haddad. Dipegah oleh Imam Haddad dalam macam tu. Dengan lebih jelas. Yang bagi ayyadura al-kalamu al-alim billah ala salasati umur. Sepatutnya bahawa berkisar pembicaraan orang alim billah, orang yang katuk tingkat arif billah. Ayyadura berkisar kalam orang yang alim billah ala salasati umur lahir perkara. Pertama tazkir bin ni'am, peringat umat tentang nikmat Allah supaya umat bersyukur. Yang kedua iltizam ta'at, tak ajak umat untuk konsisten menjalankan taat. Yang kelima ijtinabul maksiat, tak ajak umat untuk menjauhi maksiat. Fa kullu alimin, setiap orang alim akhaza yatakallama ma'al amah, masuk berbicara bersama orang awam bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salas, dengan selain yang masuk di bawah tiga tadi, fahuwa fattanun, maka dia pembawa fitnah. Nya haba Imam Haddad. Imam Haddad wali kutub 60 tahun kan gemat wali kutub. Nya Imam Haddad kuburan nadi Zambal di Tarim. Nya haba Imam Haddad. Orang alim yang berbicara bersama orang awam di luar daripada tiga perkara tadi, fahuwa fattan, pembawa fitnah. Maka wajar terjadilah masyarakat terjadi permusuhan karena akibat dari imbas dari pu yang terbicara bersama orang awam yang keluar dari tiga persoalan tadi. Yang kabalung Habai Muhaddad, mana orang tanya ratib hadat apa? Main tu buah bino gak berangkan Habai Muhaddad kan habalung. Ka. Yang kedua pertanyaan tentang ratibul haddad. Gekun ratib haddad karena ada